Media Perpustakaan ada beberapa kelompok kerja gitu ya Pak. Di tahun 2024 kemarin memang kita terdiri dari 2 pelestarian informasi dan pelestarian fisik. Jadi ya betul. Jadi terbagi 2 kelompok tuh. Kelompok kerja konservasi yang kita concern terhadap fisik dari suatu koleksi, lalu kemudian kelompok ahli media atau digitalisasi yang pelestarian informasi seperti itu. Dengar-dengar sih kemungkinan ada satu kelompok kerja lagi, cuma memang belum tahu ya, itu masih isu. Jadi ke depan kita masih menunggu juga nih update-nya. Jadi untuk sementara itu, lalu kemudian di bawah kelompok kerja ada tim-tim kerja lagi. Jadi ada tim untuk perawatan ataupun pelestarian karya rekam, ada tim yang kaitannya dengan pelestarian naskah berbasis kertas semacam peta naskah kuno gitu ya. Lalu kemudian ada penjilidan, itu tim kerjanya. Sebenarnya ada banyak, terbagi beberapa tim, tapi secara umum kurang lebih seperti itu. Karena kita dibagi tim-tim kerja nanti tergantung ininya, concernnya. Ada tim kerja konservasi peta, ada tim kerja konservasi naskah kuno, itu dibedakan lagi gitu. Lalu kemudian ada tim kerja ahli media digital, masih di bagian dari kelompok konservasi, kelompok ahli media atau digitalisasi. Lalu kemudian ada reproduksi seperti itu ya, jadi foto di ahli mediakan. Lalu kemudian mikrofilm di alih mediakan menjadi digital, itu juga ada di mikrofilm seperti itu. Nah, kalau dulu kita masih produksi mikrofilm, tapi kalau untuk sudah setahun belakangan ini kita tidak lagi produksi, jadi hanya alih mediakan dari bentuk analog ke digital. Nah, itu gambaran besar dari pusat konservasi Pak. Jadi kemudian di lantai 2 kita konservasi atau restorasi karya rekam. Kita terdiri dari 9 orang. Jadi teman-teman di sini yang ada di ruangan ini ada 7 gitu ya. Di situ ada Bu Erna di situ. Halo Bu Erna. Ini teman-teman dari Bandung ya? Iya. Dari Bandung. Ada Mas Dika, Pak Mulya, Mbak Susan, kemudian Mbak Evi nanti yang menemani ya di dalam magang di sini, lalu kemudian Mbak Indri. Nah itu Mbak Indri. Halo Mbak. Jadi seperti itu tuh, saya sendiri imam. Lalu kemudian ada 2 lagi yang memang diperbantukan untuk menjadi sekretaris ibu di ruang sebelah. Seperti itu. Nah, koleksi apa saja nih yang kita lestarikan di Perpustakaan Nasional? Karena kita beragam nih jenis koleksinya. Tadi ada yang kertas, ada yang non kertas. Yang kertas itu nanti ada naskah kuno, ada peta, ada majalah, ada buku langka, buku-buku yang serial, surat kabar itu termasuk di kertas. Lalu kemudian non kertas sendiri kita ada koleksi CD, DVD. Lalu kemudian foto itu masuk dari karya rekam. Lalu kemudian mikrofilm, mikrofiche, dan karya rekam berupa suara ataupun video dalam bentuk tape. Jadi ada yang kaset mungkin ya, Bapak pasti udah tahu gitu ya, kaset yang sekarang mungkin sudah jarang atau pemutarnya sendiri udah jarang lihat lagi gitu ya. Ada kaset yang video, ada kaset yang audio. Nah itu kita concern di situ, dilestarikan. Kalau Bapak lihat di sendiri ada alat pemutarnya tuh, kebetulan DVD itu. Nah itu di situ kita mutarnya di situ. Rekaman juga kalau misalkan dibutuhkan kita alih mediakan di situ juga. Lalu kemudian kita kebanyakan bekerja dalam pencatatan itu di meja masing-masing. Jadi dalam pertama kali koleksi datang ke sini kita catat ya identitas koleksinya, kemudian identitas kerusakannya, lalu kemudian rekomendasi perbaikannya itu ada dalam form survei atau form kerja kita. Nah itu dilakukan di meja masing-masing, tetapi ketika kita bekerja dalam praktik gitu ya, pembersihan segala macam itu ada di sana. Kan kalau sebenarnya kan kalau kita punya komputer sendiri kan ada ini CD-ROM, pembaca betul. Ada pembaca CD-nya, ada CD-ROM-nya juga. Cuman terkadang jadi beberapa DVD ataupun beberapa konten yang kita miliki tidak terbaca dengan baik. Tetapi hampir semuanya gitu, hampir semua CD itu bisa kebaca di mesin ini. Gitu. Kebanyakan entah itu film. Nah, tapi kalau misalkan data itu agak beda ya. Tapi kalau misalkan film atau musik pasti bisa kebaca ke sini. Nah, jadi terkadang juga karena beda alat bacanya ya antara pihak layanan sama pihak kita, di mana di layanan itu pembacanya itu seperti nyatu dengan komputer, jadi satu rangkaian dengan komputer.
Di sana nggak kebaca. Tapi setelah dites di sini bisa. Karena memang ini spesifik ya, hanya untuk DVD ya. Dan biasanya beda merek juga beda. Betul. Tes gitu ya, kontennya bisa dibaca atau enggak. Ini di sini. Kemudian ketika kita isi gitu ya, apakah bermasalah atau enggak. Nah sebelum diputar juga kita lihat kondisinya, kondisi dari si CD-nya. Jadi koleksi karya rekaman beragam, kerusakannya juga beragam. Nah itu harus diketahui detail. Jadi kalau CD jenis kerusakannya apa saja, lalu kemudian kalau foto apa saja, kalau mikrofilm apa saja, dan itu. Jadi kita punya beberapa form kerusakan. Jadi kalau nggak salah ada 4 ya, ada koleksi POM survei cakram optik kita sebutnya, lalu kemudian foto atau bahan fotografi, lalu kemudian tadi mikrofilm, seperti itu. Tiap koleksi punya POM survei masing-masing beda. Nah ini koleksi mikrofilm. Jadi kebetulan kalau mikrofilm kebanyakan kerusakannya itu karena berdebu, karena asam, kebanyakan faktor ruangan. Mikrofilm itu tahanannya juga. Jadi kalau suhu misalkan kalau di perpustakaan itu suhu 20 tuh udah cocok ya sama buku. Tapi kalau mikrofilm itu harus di bawah. Oh gitu. Iya. Beberapa koleksi seperti CD juga sama, dia di bawah 18 derajat sama dia bisa juga dia bilang 18 sampai 20. Setidaknya sebenarnya kestabilan yang dicari. Jadi tidak boleh melebihi plus minus 2 derajat harusnya. Jadi nggak bisa nih kalau pagi 20 malam itu atau siang 24. Jadi harusnya fluktuatifnya itu dijaga juga. Oh gitu. Makanya penyimpanan koleksi buku biasanya pakai AC kan 24 jam harusnya. Harus pakai AC berarti. Kalau misalkan tidak bisa dengan AC 24 jam berarti harus dijaga di mana suhu ketika pagi tidak jauh berbeda dengan suhu malam. Jadi harus tahu tuh, harus dimonitoring kalau malam suhunya berapa misalkan. Kalau siang berapa? Ya sekitar segitu. Terus ada pengukur suhu itu apa ya? Itu bagus tuh kalau ada. Adain sih kalau belum ada. Setidaknya terkontrol ya, maksudnya biar tahu. Gitu. Itu dari segi ruangan seperti itu. Tadi yang kalau sinar matahari juga kalau misalkan banyak teman-teman juga misalkan dia kondisinya basah misalkan entah bocor entah dipinjam terus kena hujan gitu kan malah dijemur di bawah matahari kan jadi kuning ya, rusak biasanya. Iya bisa kaku. kuning betul. Nanti keriting macam-macam atau lengket malahan jadi batu itu juga bisa. Jadi malah sebenarnya ketika basah kena misalkan mungkin kejadian ya pepesan bocor betul, sebenarnya praktis mudah gitu ya, dikering anginkan aja dengan kipas angin. Jadi 30 cm atau 20 cm dari kipas angin, kecepatannya ringan gitu ya, biarin aja diriin aja situ sampai dia kering. Nah, kalau kering nanti misalkan keringnya bergelombang itu dipres. Ada nggak mesin press? tidak Ada. Itu penting kalau pergi lilin biar dipres juga atau itu. Atau kalau tidak ada mesin press, cari pemberat, entah batu bata atau apa, bungkus supaya rapih, tiban. Jadi kita biasanya pakai yang itu ya? atau pakai kaca itu boleh, atau pakai ini board kita kumpulin, atau ini bisa juga. Nanti tinggal atasnya kita Rata aja pokoknya kasih ya. pemberat, suatu hal yang berat. Kalau itu yang press ya, bukan? Itu yang Ini flashnya. mesin press. Ini mesin press. Yang bagus lagi kalau misalkan untuk benda-benda kuno itu ada mesin Di film-film gitu, microfilm itu untuk lihat surat kabar zaman dulu ya. Betul. Berarti Jadi, kalau di sini nggak ada clipping, Pak? kalau clipping kabar. Jadi surat kabar ya. Di ini nih contoh. Kita kan soalnya di kantor ada clipping. Warta Daily. Nah ini termasuk surat kabar ya, Warta Daily. Jadi surat kabar kuno, zaman penjajahan, zaman Belanda kadang masih ada. Itu kita alih mediakan ke mikrofilm. Zaman Jepang juga. Tapi kalau misalkan yang sekarang udah langsung digital. Berarti sih pewarta daily nih kita dijadikan microfilm. Si fisiknya disimpan berarti, Pak? Betul.
fisiknya masih kita rawat. Jadi nggak usah dilayankan ya si fisiknya, ininya aja gitu. Ya, tapi kadang kalau memang keterbatasan lagi-lagi ya, ada beberapa surat kabar belum semua di mikrofilm sayangnya. Jadi tetap ada ya diakses. Harus dilihat. Iya, gitu. Jadi ketika sudah dicuci, sudah dibersihkan, kita vakum. Kita vakum, kita bungkus pakai aluminium foil gitu ya. Kemudian di vakum, disedot udaranya, kemudian masuk ke sini. Audiovisual di lantai 8. Lantai 8. Betul. Di situ ada CD, mikrofilm, kaset juga ada. Sama piringan hitam. Ada koleksi baru tuh, piringan hitam baru beberapa tahun ini diadakan. Ya. Kadang ada juga yang mungkin suka dengan vintage ya. Iya. Koleksi-koleksi gitu, benerin langsung dari piringan hitam. 60, sekitar 50 sampai 55. Indonesia tuh 75. Celsius. Ya. Enggak, persen. Oh, persen. Oh, 75%. Oh, kelembaban ya, persen. Ya, Iya, jadi itu yang gak repot karena kita tropis kelembabannya tinggi. Tinggi. Ya. 75 sampai 80. Terus gimana itu Pak? Pakai dehum. Pakai apa? Dehumidifier. Dehumidifier. Oh di. Ya, untuk penurun kelembaban. Dan itu agak repot. Nggak arsip nasional, nggak kita, itu pasti kewalahannya di situ. Menjaga kelembaban di bawah 55. Udah, jadi dia nanti bentuknya ada layar atau monitor atau scanner ya, scanner mikrofilm khusus seperti ini. Yang itu kan pindah halaman seret. Betul. Kayak gini. Oh, karena Kebetulan nih alat pembersih nih Pak. Jadi kita ngebersihin pakai ultrasonik. Ultrasonik betul. Sebenarnya ini alat modifikasi sih. Dia itu sebenarnya bisa untuk ngebersihin piringan hitam atau vinyl record. Jadi nanti cairannya kita menggunakan cairan isopropil alkohol gitu ya, dituang sini, lalu kemudian mikrofilmnya dilewatin sini, di roll ini nih. oh iya, Gitu. kayak dicuci ya gitu. Betul, dibersihkan, terus nanti setelah lewat dari sini kita keringkan. Gitu. Oh itu maksudnya buat ngegulungnya gitu Pak? Iya, betul. Nah, prosesnya agak lama ya, jadi nggak bisa langsung. Kalau dijemurnya harus di ruangan kayak gini. Hmm. Jadi nggak boleh langsung kena sinar. Jadi kita biasanya di ruang Oh, diangin-anginkan aja ya? Ini biasanya kalau dijemur di sini, kalau dia sudah dalam proses pembersihan lalu kemudian kita keringkan. Oh. Tapi kalau misalkan dia asam, karena itu ganggu kesehatan kan. Oh, bau banget emang. Bau cuka. Oh, cuka. Mual. Oh Ya. Jadi karena dia bisa ngeluarin asam, dan asamnya itu senyawanya sama dengan asam cuka. Nyawa ini bahan-bahan yang kita gunakan. Ada simpatek, parafin. Simpatek itu apa? Bahan non-woven. Nah, ini bahan-bahan kayak gini. Itu parafin. Ini parafin ya. Kalau parafin itu ngeringinnya Pak. Ini buat itu parafin namanya. Ini kayak bungkus sepatu. Bungkus paket. Kalau ini enggak, ini omongannya. Oh simpatek tuh nama si ininya Pak? bukan simpatek. Kebetulan bahannya saya jadi ini mikrofilmnya masuk sini. Jadi kenapa divakum? Jadi sebenarnya yang jadi masalah kan dia rentan terhadap perubahan lingkungan. Ada itu ya. Suhu dan kelembaban. Kelemahan kita adalah jaga itu. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga ruangannya, otomatis kita harus jaga itemnya per koleksi. Harapannya ketika mereka tidak ada interaksi dengan udara luar, harusnya aman. Logikanya gitu sih. betul. Makanya divakum. Iya. biar nggak ada udara. Makanan biar tinggal basi kan juga di vakum gitu. Karena dia bisa tengik. Kenapa bisa tengik? Karena ada oksigen. Iya kan, karena ada udara. Percobaan kita, jadi kalau misalkan sudah divakum, jadi ada beberapa koleksi yang taruh di suhu ruangan. Itu kita tahu sama saja gitu ketika sudah divakum. Kalau lagi dicoba. Kita kaset ya, yaitu cangkang ataupun kasetnya bagian luarnya gitu ya, yang di dalamnya ada pita itu kita bersihkan, kita cuci kan basah tuh ya. Nah itu tuh bisa keringkan di sini gitu. Jadi
dipasang suhu ya 30 lah, jangan terlalu panas. Hanya hangat gitu. Es krim. Nah, ini kompon kita sebutnya. Oh iya, kompon. Ini fungsinya untuk membersihkan CD atau DVD pakai alat yang itu tuh. Jadi Oh gitu. gitu kan, disaranin sama itu minyak kayu putih. kayak putih. Nah, saya kurang tahu tuh keefektifannya, tapi mau saya coba sih. Sebenarnya kan bisa dibersihin dengan air, cuman masalah Kadang air juga kan kadar besinya kita nggak tahu ya. betul, memang harusnya air yang destilasi Iya, betul. kalau mau dipakai, air suling gitu. Jadi memang bagusnya alkohol, kenapa kan dia mudah menguap. Nah ini kita pakai ini nih mesinnya untuk membersihkan CD. Oh iya, kayak buffing aja gitu. Ini bantalannya. Iya, Bantalannya. kayak mobil. Kalau ini apa, Mas? Nah, itu buat pembersih kaset kita. Kaset. Entah ini pengadaan tahun berapa gitu ya. 2011. 2011 ya, zaman Twilight. Padahal ori ya. Ori sih kayaknya. Ini juga masalah juga nih, susah dibuka. Nah ini udah bereaksi. Kita nyebutnya ini korosi. Gitu. Atau discolor cara Udah hilang perubahan. ini mobil Ini akibat sering diputar. Ya, bisa jadi karena sering diputar ataupun ruangannya terlalu panas. Banyak macam. Lumayan padahal harganya kok. Jadi kalau kayak gini gimanain Pak? Ya udah, ini mau dibuang ya. Nggak, sengaja buat berita acara sih. Kita buat berita gitu. acara. Karena ini udah nggak bisa diputar memang. Masalahnya satu masih bagus, satu nggak kebaca. Nah kalau kayak gitu gimana Pak? Buang dua-duanya? Ya, terpaksa kan nggak mungkin dilayangkan. Iya. Nanti pasti nanya ini kok nggak bisa diputar, orang lain kan nggak mau. Iya. Mereka Nanti jadi dikomplain pertanyaan. pustaka juga. Iya, nanti malah merepotkan mereka sendiri kan. Tuh. Ini Indonesia belum ada masalahnya. Oh iya. Indonesia belum ada. Belum. Kalau beli, Aduh, nggak tahu ya. nggak lupa. Kayaknya sampai deh puluhan juta deh. Wah, itu bisa jutaan. Jadi belinya juga nggak satuan, maksudnya nggak sedikit ya, dalam jumlah banyak biasanya, entah berapa puluh, biar ya nggak terlalu mahal di ongkos ya. Impor juga. Impor juga kan satu set. Oh, ini dari Amerika Iya, juga berarti ya? Iya. Ini ya. Jadi dari satu perusahaan yang sama dia jual ini sama itunya kan, pinternya gitu ya. Oh, kalau ini bukan ya? Terus, kalau ini bukan. Tapi apa ya, komplementer artinya pelengkap. Dia buat ngebersihin setelah after dari sini. Kita pakai cairan antistatik ya. Kalau tergores ya, Nah, kalau tergores, atau apa atau kotor, nah kita bisa bersihin ini. Tapi kalau Si- patah nggak bisa ya. Ininya di sini gitu ya. Betul, nih. Terus si cairannya baru di lumut. Nah, kali teman-teman bisa praktek sini. Nah, taruh sini. Nah, ini ditaruh sini. Lalu kemudian bantalannya juga kita ada yang bentuknya amplas, jadi semacam Grinder. ya tapi lingkaran gitu ya. Bisa juga ini kalau ini untuk kompon berarti kita pakai ini. Nah, terus kita bisa jadi kita ya cairannya bisa ketika komponnya ada di dalam atau bisa juga di luar kita taburin. Kita ratakan gitu. Lalu kemudian jalanin. Nah, ini nanti tergantung waktunya, 1 menit atau 2 menit. Rata-rata berapa menit? Kita ambil paling lama sih, biar aman gitu ya. Maksudnya biar menyeluruh bersihnya. Sedangkan kalau sekon ini detik ini kita mainnya kalau amplas, biar nggak terlalu lama juga. Kenapa? Ini menghindari goresan semakin panjang. Tadi kan gini, kan goresan ada yang ke sini, ada yang ke sini. Goresan yang bisa ditoleransi adalah yang ke sini, jadi nggak masalah kalau tergoresnya di sini. Yang masalah adalah udah ada goresan sini, ditambahin sama ini jadi tergoresnya ke sini, gitu. Jadi malah diputerin. iya, jadi goresannya malah makin panjang nanti. Tapi kalau begini kan menghindari yang goresan tadi melingkarnya, seperti itu. Nah,
kayak gitu kan real bisa kita bawa. Dan itu teknik banget memang, bukan di iya, ininya. Di kainnya berarti. Jadi kalau khawatirnya kalau misalkan ya di sini terlalu banyak satu, yang kedua takutnya dia nyerap malah ke dalam. Walaupun sebenarnya alkohol mudah menguap, tapi biar aman yang ini yang disemprot aja. Ini apa mas? Nah itu pemutar piringan hitam, sebenarnya bisa kaset, bisa macam-macam pemutar piringan hitam. Oh iya. Ini Vinil, sebenarnya vinil ya, vinil record. vinil. Sekarang kan ramai lagi nih yang kayak gini. Betul. Produksi lagi ya ini ya. Jadi untuk alatnya sendiri namanya dia itu JFJ C Pro. Nah untuk alatnya kita belum ada ya Pak di lokal, jadi memang impor. Nah kalau beli sebenarnya dia bisa beli per bagian-bagiannya, tapi kalau awal kita harus ada namanya ini buffing pad, buat nanti CD-nya, alas pemutarnya, buffing pad. Nah nanti kita ada ini amplas. Sebenarnya dia seperti ini, jadi buffing pad. Nanti tinggal dimasukkan dia ada dua, ada kasar sama halus. Nah, karena ukurannya memang udah standar. Oh itu yang halusnya. Yang halus, nah yang kasar. Nanti bersihnya yang halus dulu, baru yang kasar. Nah terus ada kompon. Ini kompon 1, ini kompon 2. Bedanya? Bedanya adalah lebih kalau untuk bahan lebih kemurniannya sih gitu. Untuk secara spesifiknya sih kurang dijelasin di apa sih di alatnya ini. Tapi untuk penggunaannya biasanya kita guna kompon 2 dulu, baru kompon 1. Nah baru nanti kita bersihkan dengan namanya antistatik. Nah ini seperti fungsinya seperti apa? Buat kacamata. Seperti itulah kayak gitu. Oh itu antiseptik. Cleaner gitu. Kayak cleanernya ini cuman dia kayak apa yang ngebersihin lebih lebih buat aset gitu loh Pak. Nah biasanya kalau CD itu kan ada DVD kan dia sering rusaknya itu kan karena seringnya bergaris, berjamur seperti itu ya. Nah nanti kayak gini. Ini kan. Ini bergaris. Ini bintik-bintik ya? Apa sih itu? Ini kayaknya debu, debu. Tapi udah lama ditekan-tekan jadi dia kayak udah nempel. Oh iya. Tuh ini tuh bergaris maksudnya tergores. Nah, sering kan tergores. Nah, tergantung dari tingkat kerusakannya. Kalau misalkan dia tergores yang nggak banyak, cukup pakai kompon aja. Tapi kalau udah sampai dalam dan banyak, maka kita pakai amplas. Kenapa? Karena kalau dia bisnya tuh memutar ya. Nanti dia memutar, ini memutar. Nah lama-lama kan kalau misalkan dia bersihin ampas kan lama-lama dia mengikis. Sedangkan informasi yang di sini. Kalau nanti kita terlalu lama mengikis nanti juga akhirnya hilang, jadi nggak bisa kebaca. Gitu. Jadi nanti masuk ke sini. Oh yang bantalannya dulu. Bantalan dulu, terus kalau ininya ke sini. Oke. Nah, kencengin. Kalau ini mesinnya berapa tadi tuh? Berapa apanya? Harganya? Harganya kayaknya nggak sampai 30 deh Pak. 30? Nggak sampai. Nggak sampai, berarti 20 sekian. Paling kan kadang-kadang aja biar cukainya macam-macamnya Pak. Nanti masuk kita pertama kompon 2 dulu, yang putih dulu. Masukin. Ini bentuk tadi kan udah itu ya, bentuknya pasta. Jadi harus ditaruh di pendingin. Kalau nggak pendingin nanti dia kepisah. Jadi kan karena bentuknya itu pasta, nanti antara padat sama cairannya kepisah. Separasi. Makanya taruh di pendingin. Oh gitu. Harus pakai. Iya, gitu. Oh naruh pastanya di pendingin itu dua-duanya. Dua-duanya gini. Kalau setelah selesai dipakai gitu. Oh setelah kalau si cleanernya? Cleaner biasa aja. Karena kan dia cuma cairan biasa. Sedangkan kalau dibentuknya pasta. Suruh ruangan aja kalau cleanernya. Terus sebenarnya ini nggak mesti harus full semua tapi rata aja. Ini karena ininya biasanya ada yang entah kemana. Sudah, kalau udah dipasin lagi, ditekan. Nah kan ini ada waktunya Pak, 10 detik, 20 detik, 1 menit, 2 menit. Nah kalau untuk kompon ini kita gunakan 1 atau 2 menit.
Tapi kalau untuk yang amplas 10 atau 20 detik. Tergantung dari kerusakannya. Gitu. Kita pakai yang kompon. Dilihat dulu Kita kali ya, kompon. 1 menit. Iya, gitu ya. gitu. Tapi biasanya karena berurutan 1 menit aja cukup. Tapi kalau misalkan dia bergarisnya banyak sekali, dan kita belum mau untuk amplas 2 menit gitu. Ya, atasnya muter, bawahnya jadi motor. Tanda sudah selesainya? Ini berhenti sendiri. Oh, dia berhenti Karena sendiri. ini waktu untuk memutarnya. Jadi 1 menit, berarti putarannya 1 menit. Kalau terima itu dia ada kaset audio visual. Tapi untuk kalau yang kayak buku, peta gitu itu. Ini udah selesai, nah kita ganti. Kan ada di kompon 2 ke kompon 1. Nah ini ganti, sebenarnya nggak mesti ganti backing pad, tapi biar lebih khusus aja Pak, jadi tidak ada Oh iya, campuran. nggak campur komponnya ya. Iya. Sekarang kompon yang kedua yang Cuma kalau warna dipakai mah boleh berkali-kali ya. Iya, ini bisa berkali-kali sampai dia Cuman menjadi itu yang tipis. dua terus. tipis. Nanti setelah dipakai dibersihkan. Oh. Karena kalau nggak dibersihkan nanti kering. Kalau bersihnya pakai si cleaner itu. Enggak, ini pakai air aja. biasa. Nah, biasa, cuma nanti Bisa pakai air. lama-lama dia Makin tipis. tipis, pakai tipis nanti baru dibuang. Kalau ini tuh untuk Sama untuk membersihkan juga. cuman Cuma yang tadi beda kemudian tadi ini yang kedua, ini yang pertama. Kayak mobil berapa linear gitu. dia warnanya beda soalnya. Iya, warnanya biru. Oke. Kenapa magangnya awal-awal tahun Pak? Biasanya kalau sering tuh dinas tuh akhir-akhir tahun. Ini kebetulan ditawarin. Oh, alah. Tawarin dan anggarannya Lagi. mumpung ada gitu. Awal tahun udah ada anggaran. Iya. Tahun udah. Kayak gini kemasannya. Oh ini untuk Ini tuh kemasan ininya. oh Backing pad. Diklat apa ya, kepala sekolah kalau nggak salah. Nah, ini udah. Nanti ngebersihinnya harus pakai kain microfiber. Nah ini fiber yang ini. boleh ini atau nanti paper tisu, tapi paper towel ini kayaknya ketebalan. Kalau ini ada lagi yang lebih tipis sebenarnya. Mana ini? Nggak ada Pak, kayaknya udah habis ini. Oh Jadi bisa microfiber atau ini. tisu ini kan Nah, buat ini kalau ini ketebalan. Kalau ini? Buat agak tebal kasar tapi ya? kasar. Gitu. Kalau tisu sama itu Pak, kasar. Nanti sebentar ada di ini kayak. Nah ini dia. Nah. Nih. Oh ini tisu. Nah, ininya. Ini lebih halus dibandingkan. Oh ini. Kayak tuh. Atau kayak microfiber. Atau kain ini. Sebenarnya ada dua, bisa kain ini atau ini, sama microfiber. Kalau ini yang kasar ini untuk? Ada mah buat bersih-bersihin aja Pak. Oh, gitu. Oh. Meja. Ke meja tak apa. Nanti kita bersihin. Nah, semprot. Terus semprot lagi. Semprotnya itu nggak sebanyaknya aja gitu. Terus Nah nanti bersihnya itu harus satu arah, nggak boleh diputar-putar. jadi Dari dalam keluar itu. Nah ada dalam keluar anak, nanti kalau diputar-putar kan nanti bisa gesek. oh jadi harus kayak gitu. Kayak gini. Dan kita nggak boleh megang si tengahnya. Jadi ini juga lupa dibersihin di pinggir-pinggirannya. Kalau misalnya itu kalau kurang, tambahin lagi aja. Ini waktu kecilnya dibersihinnya muter jadi. Sebenarnya kacamata juga nggak boleh dibersihin kayak gitu-gitu, nanti lapisan anak juga ini. Oh iya gitu ya. Ya gimana ya? Biar cepet ya. Sudah lebih ini kan, lebih bersih dan si pelangnya juga muncul. Kelihatan. Udah aja gitu. Sudah. Langsung Nanti sebenarnya kalau CD itu kita sebelum sama setelahnya kita setel. setel. Setel dicek. Oh, dicek. Di play ya, diputar. Nanti kalau udah nanti diputar lagi. Nah biasanya kita yang pakai ini kan ada wadah yang baru.
Wadahnya. Wadahnya kayak Ya baru ini gitu ya. ini. Wadah baru. Oh harus kayak gini. Ketan kalau bentuknya kayak gini, berarti kayak gini. Enggak, jadi Udah kalau jadi tetap kelihatan, kayak gini. udah Nanti diperbaiki. tinggal print si covernya. Covernya. Covernya berarti kita harus nyari dari internet gitu. Enggak, tapi kalau sebenarnya ini kalau kayak gini itu adalah yang polisi layanan. Karena dia yang awalnya seperti ini. Oh. Tapi kalau kita polisi deposit, nanti kita bentuknya tuh dia jadi kotak. Jadi di plastik itu. Plastiknya bebas asam. Jadi kayak binder gitu. Jadi atas bawah kayak gitu. Oh, kayak tempat CD di mobil-mobil gitu ya. Kayak gini. Nanti ditaruh sini, taruh di box. Oh gitu. Ini kayak Kalau yang ini deposit foto. ya. Nah, kalau deposit kalian jadi satu. Kalau layanan ya pasti Kalau layanan- digituin pakai cover ya. Iya, karena kan di layan.